Halo semuanya, saya Firkin Elvandi dan pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan presentasi tentang Unilever Indonesia. Saya akan bergantian berbicara dengan Michael, Felix, Rian, Henry, dan Miguel untuk memberikan analisis, interpretasi temuan, serta kesimpulan dan rekomendasi yang relevan. Mari kita mulai. Kita mulai pertama dengan mempelajari profil Unilever Indonesia terlebih dahulu. Perusahaan ini didirikan di Indonesia pada tahun 5 Desember tahun 1933 sebagai nama Ziv Fabricant NF dan sejak itu telah bertumbuh menjadi salah satu pemain utama di industri FMCG di negeri ini. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 merek yang dikenal di seluruh dunia, seperti Dove, Lifebuoy, Sunsilk, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini juga memiliki 9 pabrik di Indonesia dan telah memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menunjukkan komitmen mereka terhadap produk yang sesuai dengan prinsip halal. Unilever adalah salah satu perusahaan multinasional yang terkenal di seluruh dunia dan memiliki sejarah yang panjang dan beragam dalam industri barang konsumen. Didirikan pada tahun 1930, Unilever telah tumbuh menjadi salah satu pemain utama di sektor barang konsumen global. Perusahaan ini berpusat di Rotterdam, Belanda, dan London, Inggris, dan memiliki operasi di lebih dari 190 negara di seluruh dunia. Unilever menghasilkan berbagai macam produk yang dikenal secara luas, termasuk makanan, minuman, perawatan pribadi, dan perawatan rumah tangga. Selain fokus pada keberhasilan komersial, Unilever juga memiliki komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mereka telah mendorong berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah program Sustainable Living yang dirancang oleh Unilever yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam hal kesehatan, kesejahteraan, pengurangan jejak lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Unilever juga berkomitmen untuk menciptakan dampak sosial yang positif melalui bisnisnya. Mereka telah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk memerangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan mempromosikan kesetaraan gender. Dalam beberapa dekade terakhir, Unilever telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan menjadi salah satu perusahaan terkemuka dalam industri barang konsumen. Keberhasilan mereka dapat diatribusikan pada fokus mereka yang kuat pada inovasi produk, kualitas, dan nilai-nilai yang diterapkan dalam semua aspek bisnisnya. Halo semua, saya Hendrik. Kemudian saya akan melakukan analisis terhadap pasar Unilever Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Unilever Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan yang signifikan di dalam beberapa segmen. Contohnya pada segmen makanan dan minuman, Unilever Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Sedangkan pada perawatan rumah tangga cenderung lebih stabil. Pertumbuhan ini dikaitkan dengan strategi pemasaran yang efektif dan kepercayaan konsumen terhadap produk ini. Dibuktikan pada tahun 2022, Unilever Indonesia mencatatkan penjualan bersih sebesar 41,2 triliun, pada 2021 sebesar 39,5 triliun, pada 2020 sebesar 43 triliun, pada 2019 sebesar 42,9 triliun, dan pada 2018 sebesar 41,8 triliun. Pertumbuhan penjualan bersih ini menunjukkan keberhasilan Unilever Indonesia dalam mempertahankan posisinya di pasar. Bukan hanya indikator itu saja, Unilever Indonesia memiliki jumlah aset yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, jumlah aset mencapai 18,3 triliun, pada 2021 mencapai 19 triliun, pada 2020 mencatat 20,5 triliun, pada 2019 20,6 triliun, dan pada 2018 20,3 triliun. Unilever Indonesia telah menerapkan praktik perolehan kelapa sawit yang berkelanjutan guna untuk mengurangi dampak deforestasi dan perubahan iklim. Inisiatif ini memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan perusahaan dan memperkuat rantai pasokan yang bertanggung jawab. Bukan hanya itu, Unilever Indonesia juga bekerja sama dengan mitra industri dan inovator dalam mencari solusi kemasan yang berkelanjutan. Perusahaan ini berupaya mengurangi limbah plastik, mendaur ulang bahan kemasan, serta mendorong penggunaan bahan kemasan yang ramah lingkungan. Langkah ini menunjukkan komitmen Unilever Indonesia terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan berbagai informasi yang saya sebutkan tadi, dengan mudah saya mengidentifikasi pasal analisis. Yang pertama ada political. Regulasi pemerintah terkait keamanan pangan dapat mempengaruhi proses produksi dan distribusi produk Unilever. Yang kedua, perubahan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi rantai pasokan ekspor-impor produk Unilever. Kemudian ekonomi. Kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan terhadap produk Unilever. Yang kedua, fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi biaya impor bahan baku dan harga produk. Kemudian sosial.
Perubahan tren konsumsi seperti meningkatnya permintaan akan produk organik dan berkelanjutan dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk Unilever. Yang kedua, kesadaran akan kesehatan dan keberlanjutan dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap merek dan produk perusahaan. Yang ketiga, teknologikal. Inovasi dalam produksi seperti penggunaan otomisasi dan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam produk Unilever Indonesia. Yang kedua, perubahan dalam perilaku konsumen yang didorong oleh teknologi seperti peningkatan pembelian online dapat mempengaruhi strategi penjualan dan pemasaran perusahaan. Kemudian ada environmental. Dampak perubahan iklim dapat mempengaruhi rantai pasokan dan produksi perusahaan, serta mengharuskan Unilever untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan. Kemudian, kebijakan regulasi terkait keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Dan yang terakhir, legal. Regulasi keamanan pangan mempengaruhi produksi dan kualitas produk Unilever. Hak kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen perlu dipatuhi oleh perusahaan. Dan yang terakhir, kebijakan lingkungan dapat mempengaruhi operasi dan pengelolaan limbah perusahaan. Selain portofolio merek yang kuat, Unilever Indonesia juga memiliki kemampuan inovasi yang tangguh. Mereka terus mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tren pasar terkini. Misalnya, mereka telah meluncurkan produk-produk dengan teknologi kemasan yang ramah lingkungan dan solusi produk yang mendukung gaya hidup sehat. Kemampuan inovasi ini memberikan Unilever Indonesia keunggulan dalam menghadapi persaingan di pasar yang terus berkembang. Nah, berikut saya akan jelaskan tentang Porter's Five Forces dari Unilever. Yang pertama ada persaingan dalam industri. PT Unilever Indonesia menghadapi persaingan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan besar dalam industri konsumen dan bahan makanan. Nah, persaingan ini mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas, inovasi, dan strategi pemasaran produknya. Ancaman produk pengganti. Konsumen memiliki kemungkinan untuk beralih ke merek lain atau jenis produk yang berbeda. Oleh karena itu, Unilever Indonesia harus memastikan bahwa produk-produknya memiliki keunggulan yang membedakan dari produk pengganti dan terus memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang ketiga ada tawar-menawar kekuatan pemasok. PT Unilever Indonesia bergantung pada pemasok bahan baku untuk produksinya. Nah, kekuatan pemasok ini dapat memengaruhi harga dan kualitas bahan yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, PT Unilever Indonesia harus menjalin hubungan yang baik dengan pemasoknya. Yang keempat, ada tawar-menawar kekuatan pembeli. Konsumen memiliki kepekaan terhadap harga, kualitas, merek, dan keberlanjutan produk. Unilever Indonesia perlu memperhatikan preferensi konsumen dan menawarkan produk yang memenuhi harapan mereka agar tetap kompetitif di pasaran. Yang terakhir ada ancaman masuknya pesaing baru. PT Unilever Indonesia menghadapi hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing baru, seperti biaya modal yang tinggi, keberlanjutan merek yang sudah mapan, dan regulasi pemerintah. Meskipun demikian, perusahaan harus tetap waspada terhadap kemungkinan masuknya pesaing baru yang dapat mengganggu pangsa pasarnya. Unilever Indonesia memiliki portofolio merek yang sangat kuat seperti Dove, Lifebuoy, dan juga Sunsilk. Nah, merek-merek ini tuh udah memperoleh kepercayaan konsumen di Indonesia dan di seluruh dunia. Dengan kehadiran global yang luas, Unilever Indonesia dapat memasuki pasar-pasar internasional dan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Keunggulan kompetitif ini memberikan Unilever Indonesia posisi yang sangat kuat dalam industri FMCG. Saya Miguel di sini akan menjelaskan analisis kompetitifnya. Yang pertama di sini ada identifikasi pesaing utama. Nah, Unilever Indonesia itu perlu mengidentifikasikan pesaing utama di industri konsumen dan bahan makanan, seperti perusahaan-perusahaan besar yang memiliki produk sejenis. Hal ini membantu perusahaan dalam memahami dinamika persaingan di pasar. Lalu yang kedua di sini ada penilaian kekuatan dan kelemahan pesaing. Unilever Indonesia harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan pesaingnya. Ini mencakup analisis terhadap strategi pemasaran, inovasi produk, kualitas, dan juga distribusi dan posisi merek yang dimiliki pesaing. Nah, dengan memahami pesaing, Unilever itu dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keunggulan kompetitifnya. Lalu yang ketiga di sini ada evaluasi posisi relatif Unilever di pasar. Melalui perbandingan dengan pesaing, Unilever Indonesia dapat mengevaluasi posisi relatifnya di pasar. Ini meliputi analis pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, kepuasan pelanggan, dan juga persepsi merek. Nah, evaluasi ini tuh membantu perusahaan dalam mengidentifikasikan area di mana mereka memiliki keunggulan atau kelemahan, serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan posisi mereka di pasar. Halo semua, saya
Michael. Sekarang mari kita lihat analisis SWOT dari Unilever Indonesia. Perusahaan ini memiliki kekuatan yang signifikan seperti portofolio merek yang kuat dan kehadiran global yang luas. Namun, ada juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan pada pemasok bahan baku, dan dalam hal peluang, Unilever dapat memanfaatkan pertumbuhan pasar di negara-negara berkembang dan meningkatnya permintaan produk berkelanjutan. Namun, ada juga ancaman yang harus diatasi seperti persaingan ketat dan perubahan regulasi. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang value chain analysis di mana sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi aktivitas utama dalam rantai pokok. Unilever Indonesia perlu mengidentifikasi aktivitas-aktivitas utama dalam rantai pasoknya, termasuk pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, dan penjualan produk. Ini membantu perusahaan dalam memahami bagaimana setiap tahap berkontribusi terhadap nilai produk akhir. Yang kedua, ada penilaian nilai tambah dan efisiensi. Perusahaan harus mengevaluasi nilai tambah yang diberikan oleh setiap tahap dalam rantai pasok. Ini melibatkan penilaian terhadap efisiensi operasional, kualitas produk, kecepatan respon, dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Hal ini membantu Unilever Indonesia mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rantai pasoknya. Yang terakhir, ada identifikasi peluang peningkatan efisiensi dan nilai tambah. Dalam analisis rantai nilai, Unilever Indonesia perlu mengidentifikasi ulang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau meningkatkan nilai tambah dalam setiap tahap rantai pasok. Misalnya, seperti perusahaan dapat mencari cara untuk mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan kualitas kontrol, atau melakukan inovasi dalam distribusi. Hal ini membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menghadapi persaingan di dalam pasar. Hai semuanya, nama saya Rian Karnavalevi. Saya dari Prodi International Business Management. Saya dari B24. Di sini kita akan menginterpretasikan temuan yang telah kita bahas sebelumnya. Selama analisis yang dilakukan terhadap merger atau akuisisi perusahaan Unilever dan perusahaan P&G, berikut adalah temuan yang ditemukan. Perusahaan itu mempunyai target seperti kasus ini adalah Procter & Gamble yang merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di berbagai bidang. Salah satu itu perawatan dan juga perawatan rumah tangga dan produk konsumen. P&G memiliki portofolio merek yang luas dan diakui secara global, termasuk merek-merek seperti Pampers, Gillette, Head & Shoulders, dan Pantene. Perusahaan ini memiliki kehadiran yang kuat di berbagai pasar internasional dan memiliki skala operasi yang besar. Dari keunggulan kompetitif Unilever, dia tuh menerapkan kerangka kerja FSA. Telah diidentifikasikan bahwa Unilever memiliki keunggulan kompetitif yang sangat signifikan. Dan Unilever memiliki portofolio merek yang kuat dengan produk-produk yang dikenal secara global, seperti Dove dan juga Lifebuoy yang ada sampo dan sabun mandinya, Ben & Jerry, dan Vaseline. Kemampuan inovasi Unilever juga mencolok terbukti melalui perkembangan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi keunggulan Unilever dan komitmen terhadap praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan juga lingkungan. Di sini kita juga membahas tentang analisis implikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa merger dan akuisisi dengan P&G dapat memberikan Unilever akses yang lebih luas ke pasar global dan memperkuat posisi kompetitifnya. Dengan menggabungkan portofolio merek yang kuat dari kedua perusahaan, Unilever dapat memperluas mangsa pasar dan meningkatkan kehadiran globalnya. Dan juga selain itu, kemampuan inovasi P&G dapat membantu Unilever dalam mengembangkan solusi yang baru dan memenuhi beberapa kebutuhan pasar yang sudah berkembang. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk beberapa yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat buat kalian. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa rekomendasi kepada PT Unilever Indonesia. Yang pertama, perusahaan dapat terus berfokus pada inovasi produk dan pengembangan portofolio mereka yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Yang kedua, Unilever dapat memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan solusi kemasan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memahami lebih baik preferensi para konsumen.
Itulah tadi presentasi kami tentang analisis Unilever Indonesia. Perusahaan ini tuh membuktikan dirinya sebagai pemain kuat di industri FMCG dengan portofolio yang merek kuat, pertumbuhan penjualan yang signifikan, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan terus mengembangkan inovasi, memperkuat strategi pemasaran, dan juga beradaptasi dengan perubahan pasar, Unilever Indonesia memiliki potensi untuk terus tumbuh dan juga menjadi pemimpin industri. Terima kasih sebesar-besarnya.